Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, kali ini pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gerakan dan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat. Nah, tentunya kalian pasti sudah banyak yang mengetahui ya gerakan dan bacaan sholat. Nah, bagi yang belum memahami gerakan dan bacaan sholat, kalian harus menyimak video ini dengan baik ya. Dan bagi yang sudah, untuk lebih memperdalam lagi dan lebih memperbaiki lagi bacaan dan gerakannya dalam sholat. Nah, sekarang disimak baik-baik ya penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kalian mempelajari tentang gerakan dan bacaan sholat, akan Bapak terangkan dulu pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih atau para ulama menerangkan bahwa sholat adalah ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah yang sangat penting karena termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, yang pertama, gerakan dan bacaan dalam sholat adalah kita berdiri ya, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Kemudian kita mengangkat kedua tangan ya, telapak tangannya mengarah ke arah kiblat sampai dengan telinga. Kemudian kita membaca takbir Allahu Akbar. Nah, gerakan ini disebut dengan takbiratul ihram atau gerakan pertama yang ada di dalam sholat. Nah, anak-anak jangan lupa ketika berdiri kita melafazkan niat sesuai dengan sholat yang kita kerjakan, dan ketika takbiratul ihram di dalam hati kita sambil mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, kita berniat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat sesuai dengan sholat yang kita kerjakan. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan gerakan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan gerakan bersedekap, yaitu tangan yang kanan di atas tangan kiri diletakkan di atas pusar. Nah, setelah itu kita membaca doa iftitah, setelah itu membaca surah Al-Fatihah atau surah yang wajib dibaca, kemudian surah-surah pendek atau surah-surah lain dalam Al-Quran selain surah Al-Fatihah. Jadi yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah ya, bacaan wajib dalam sholat diantaranya adalah surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak, berikut bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah atau surah yang wajib dibaca ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek atau surah-surah dalam Al-Quran selain surah Al-Fatihah yang kita hafal. Nah, anak-anak, selanjutnya gerakan ruku. Perhatikan posisi punggung kita harus sejajar atau rata. Pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud. Kedua tangan kita diletakkan kedua lutut kita. Kemudian kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, setelah gerakan ruku dan kita membaca doa ruku, kemudian gerakan selanjutnya disebut dengan i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangkit atau bangun dari ruku. Ya. Tangan kita seperti takbiratul ihram, ya. Mengangkat kedua tangan, bangkit dari ruku, kemudian kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baik anak-anak, setelah gerakan i'tidal atau bangun dari ruku, kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud. Nah, dalam sholat, setiap rakaat kita sujud sebanyak 2 kali. Perhatikan posisi tangan kita dan kaki kita ditekuk, ya, dua-duanya ditekuk, kemudian dirapatkan. Kemudian kita membaca doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, diperhatikan ketika kita sujud, anggota badan yang harus tertempel atau terkena ke lantai atau tempat sujud, yaitu jidat, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki kita, baik kaki kanan maupun kaki yang kiri. Nah, gerakan setelah sujud pertama disebut dengan gerakan duduk di antara 2 sujud, atau disebut juga dengan duduk iftirashi. Nah, perhatikan kaki kita ya ketika duduk di antara 2 sujud. Kaki kiri ya menempel ya di bawah pantat kita, kemudian yang kanan ditekuk seperti pada gambar yang tertera di video ini ya. Nah, kemudian kita membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan gerakan duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirashi, selanjutnya kita kembali sujud yang kedua. Karena dalam 1 rakaat sholat kita melaksanakan
sujud sebanyak 2 kali. Bacaannya sama seperti sujud yang pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita berdiri kembali ya, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang kita laksanakan. Dan bacaannya sama dengan bacaan gerakan yang pertama ya, tanpa doa iftitah lagi ya. Jadi doa iftitahnya sekali saja di awal sholat. Nah, kemudian gerakan selanjutnya dalam sholat adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini disebut juga dengan duduk iftirashi, seperti kita duduk di antara 2 sujud. Duduk tasyahud awal ini dilaksanakan apabila sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Kalau jumlah rakaatnya hanya 2 seperti sholat subuh, maka langsung duduk tasyahud akhir. Berikut bacaan duduk tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak, ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah sambil mengisyaratkan telunjuk tangan kanan kita. Begitupun ketika nanti kita membaca doa pada tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Nah, anak-anak, gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir atau biasa disebut juga dengan duduk tawaruk. Duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk dilakukan pada saat di akhir rakaat sholat yang kita laksanakan. Berikut bacaan ketika duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Perhatikan baik-baik ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu tadi bacaan ketika kita duduk tasyahud akhir. Nah, anak-anak, gerakan yang terakhir dalam kita sholat adalah gerakan salam, yaitu gerakan menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian tadi penjelasan tentang gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat. Nah, mulai sekarang kalian harus lebih tertib lagi dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, terutama dalam memperbaiki gerakan dan bacaan dalam sholat. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.